Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul jum'ati. Sekarang kita membahas syaratnya asalnya mengerjakan sholat Jumat. Syurutul jum'ati, syarat Jumat sitatun, yaitu ada 6. Syarat Jumat itu artinya berkumpul. Alhamdulillah orang muslim itu oleh Allah ada lebarannya Idul Fitri, ada lebarannya Idul Adha. Bahkan satu minggu satu kali bisa mengumpul di antara satu sama yang lain, yaitu adanya sholat Jumat. Yang tidak ketemu satu minggu Allah kumpulkan pada hari Jumat. Jumat itu artinya berkumpul. Ya, kalau seumpama tidak sholat berarti tidak berkumpul. Yang satu minggu tidak ketemu, di saat hari Jumat bisa ketemu, bisa melihat Jumat. Syurutul Jum'ati sittatun. Syarat-syaratnya sholat Jumat. Syarat-syaratnya sholat Jumat sittatun itu ada 6. Pertama, antakuna kullaha fi waqti dhuhri. Yang pertama, sholat Jumat tersebut dikerjakan pada waktu duhur. Di mana waktu duhur? Di situ juga waktunya sholat Jumat. Sholat duhur sholat Jumat jam 2:30 masih ada, berarti sholat Jumat masih bisa. Jam 2, jam 2:30 masih ada, berarti masih waktunya bisa mengerjakan sholat Jumat. Jadi waktunya sholat Jumat itu persis sama dengan waktunya sholat duhur. Makanya Jumat tersebut selain pahalanya besar, selain lebarannya orang muslim, selain perkumpulannya orang muslim, tapi sholat Jumat juga menggugurkan sholat duhur. Artinya kalau orang sudah sholat Jumat enggak lagi dia enggak perlu sholat duhur lagi. Kecuali dia mengqadha atau mengganti sholat duhurnya yang kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi syarat yang pertama adanya sholat Jumat tersebut fi waqti dhuhri, pada waktu duhur. Nomor 2, wa antuqama fi khittatil balad. Nomor 2, wa antuqama fi khittatil balad. Juga didirikan sholat Jumat tersebut pada garis-garis tempat, garis-garis negara, garis-garis desa. Artinya sholat Jumat tersebut dikerjakan di kota atau di kampung-kampung atau kusumama di lapangan, walaupun di lapangan boleh sholat Jumat. Di condong, di kota, di kampung-kampung, baik di masjid, di musola, ataupun di tempat-tempat yang luas, katakanlah di lapangan, boleh sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu tak harus di masjid, tidak. Tapi sholat Jumat tersebut yaitu tak harus di masjid. Walaupun di lapangan itu boleh. Bagus. Benar ya. Baik di sana. Ini syarat yang nomor 2. Syarat yang nomor 3, wa antus sholat jama'atan. Harus dikerjakan sholat Jumat jamaatan, yaitu berjemaah. Harus ada imam, harus ada makmum, itu sholat Jumat. Jadi kalau sebagai topik sholat Jumat sendiri tidak sah, harus berjemaah. Sholat berjemaah. Allah. Jadi syarat yang nomor 3 yaitu harus berjemaah. Sholat berjemaah. Wa ayyakuna arba'ina, yang nomor 4. Syarat nomor 4, wa ayyakuna arba'ina. Dan juga syarat sholat Jumat wa ayyakuna arba'ina, dan harus orangnya 40 dengan imam. 40 sholat berjemaah. Jadi kalau kurang dari 40 tidak sah.
Umpama ada di suatu tempat mendirikan sholat Jumat 20 orang, 11 orang, 20 orang, 30 orang, berarti ya ikut ulama yang memperbolehkan. Tapi kita jangan memponis tak sah, jangan. Karena di situ ada ulama yang memperbolehkan. Nanti kesampaian pada pergi pada suatu tempat tiba-tiba jemaahnya 20 atau 11 sholat Jumat, tiba-tiba sampai tidak sahkan, jangan. Karena di situ masih ada ulama yang memperbolehkan. Tapi kita sebagai mazhab Syafi'i, kalau Imam Syafi'i, yaitu tidak sah sholat Jumat apabila dari kurang 40 orang. Karena ini syarat. Syaratnya sholat Jumat harus didirikan dengan hitungan orang 40. Tersebut ahroron yang merdeka. Kalau di 40 kurang 1 ditambah budak, berarti kan bukan orang merdeka. Tidak sah. Dukuron dan juga laki-laki. 40 kurang 1 ditambah perempuan, Jumatnya tidak sah. Ini harus laki-laki. Baligina juga yang balik. Andai kata 40 kurang 1 berarti 39. Kurang berarti kan ditambah anak kecil sholat Jumatnya. Artinya yang belum balik, belum dewasa, belum mukallaf juga tidak sah. Ini harus balik. Mustautin dan juga yang berdomisili, berumah-rumah, artinya orang setempat. Orang setempat. Yang hitungan 40 itu orang setempat. Umpama di sini mendirikan sholat Jumat 39 orang yang asli orang sini. Datanglah orang musafir 1, tidak sah. Karena kan bukan orang setempat. Ini. Wala yasbiqa wala tuqarinaha Jum'atun fi tilkal balad. Juga syarat yang nomor 5. Wala tasbiqaha, dan juga harus tidak mendahulukan kepada Jumat. Wala tuqarinaha wala tasbiqaha wala tuqarinaha, dan juga tidak boleh barengan ke sholat Jumat di saat takbiratul ihram. Jum'atun itu sholat Jumat yang lain, fitil balad, pada itu tempat. Maksudnya dalam tempatnya Jumat, kecuali sulit untuk menyatukan walaupun satu tempat. Maksudnya begini, di rumah saya, rumah sebelah mendirikan sholat Jumat, majelis taklim dimendirikan sholat Jumat. Mendirikan sholat Jumat. Ini kan satu tempat ini namanya. Ini yang tidak boleh. Jadi seumpama kalau barengan takbirnya imamnya yang di sebelah barat, di rumah sebelah, yang rumah timur, katakan rumah timur ya ini. Rumah sebelah kiainya ada, imamnya ada, sang khotibnya udah hitungan 40 juga. Rumah yang sebelah timur ini berarti apa? Sama. Intinya ada 2 kiai sama-sama mendirikan bendera di situ dalam bentuk sholat Jumat. Tidak sah ini. Mengapa? Karena satu tempat. Ini tidak boleh barengan, tidak boleh mendahului. Kalau terjadi tidak sah ini. Rumah sebelah tidak sah, rumah sebelah tidak sah. Mengapa? Karena satu tempat masalahnya. Karena satu tempat. Allah karena satu tempat. Tidak sah. Kalau seumpama ada satu tempat tapi sulit untuk menyatukan. Karena ada hajat yang lain atau sulit disatukan walaupun satu tempat. Enggak boleh. Kalau disatukan nanti tengkar-tengkar. Nah ini kan maka diperbolehkan walaupun satu tempat. Umpama rumah sebelah kalau disatukan dengan rumah yang sebelah barat, disatukan dan rumah timur, jemaahnya tengkar, positif tengkar, atau saling mau mencaci,
bisik-bisik, ada yang nyakit-nyakit. Di saat disatukan di majelis taklim ini umpama, maka diperbolehkan dia mendirikan, itu baru boleh. Nah ini. Apabila berhitung ini kan namanya adanya dua imam kalau satu tempat dikarenakan ada alasan. Kalau tidak ada alasan, jemaahnya aman-aman saja, udah satukan. Karena kalau tidak disatukan tidak sah, tidak sah. Umpama yang awal sholat Jumatnya di sebelah timur, ngawalin awal dulunya, ya tidak sah. Yang ini. Atau barengan tidak sah juga. Takbirnya bisa sholat ya. Imam sebelah rumah yang sebelah barat, Allah Akbar di sebelah timur, imamnya rumah sebelah timur, sama-sama Allah Akbar barengan ataupun tidak, tetap tidak sah. Wa alla yataqaddama khutbatani wa yataqaddama khutbatani, dan juga syaratnya Jumat yang nomor 6 terakhir, yaitu harus mendahulukan sebelum disolat Jumat, artinya diawali sebelum sholat Jumat tersebut khutbatani, yaitu ada kudu ada khutbah dua, ada khutbah pertama, ada khutbah nomor 2. Kalau selesai barulah kita sholat. Tiba-tiba sholat dulu, setelah itu khutbah, tidak sah. Harus sholat Jumat dimulai atau didahuluin terlebih dahulu dengan adanya khutbah pertama, juga khutbah nomor 2. Andai kata khutbahnya 1, setelah itu sholat, tidak sah. Karena harus ada khutbah pertama, ada khutbah nomor 2. Kalau sudah selesai khutbah pertama dari rakaat nomor 2, barulah kita sholat Jumat. 6 perkara inilah syarat-syaratnya sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Zanuji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bimadadihi wa anwarihi wa as'arihi fi daraini amin. Yang bagi maka sepantasnya likuli muslim, bagi setiap orang muslim. Yang bagi maka sepantasnya likuli muslim, bagi setiap orang-orang muslim, ayastagila, baik itu laki ataupun perempuan, ayastagila yaitu repot, setiap orang muslim fi jami' awqati, dalam semua waktu-waktunya orang muslim repot bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita capek menyebut Allah, subhanallah, 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 artinya berzikir. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, maka zikirlah hati kita, zikir hati. Jadi usahakan walaupun kita itu kepada Allah tidak ada perbedaan antara ramai dan sepi. Baik itu ramai, baik itu sepi. Di saat kita tidak mengaji, kalau kita mengaji udah kita fokus dulu dan kita mengerti. Tiba-tiba sampai mau dikir, ini posisinya mengaji, uji kitab, dikir, insya Allah sampai tidak ngerti, tidak nyambung, karena pikirannya fokus ke dikir atau sampai baca sholawat. Jadi di saat kita mengaji off dulu, karena mendengarkan ilmu itu merupakan dikir, itu namanya. Perintah Kanjeng Nabi orang ngaji ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menuntut ilmunya Allah. Jadi di saat kita mengaji kita fokus. Di saat kita pengajian, ada kiai ceramah, ada habaib ceramah, kita fokus. Kita resapin, kita copy. Siapa tahu ada yang ingat sehingga oleh kita bisa dikerjakan. Makanya kecuali di luar hal itu, kita tidak mengaji, kita baru itu kita harus merepotkan diri dalam semua urusan waktu kita
dalam waktu-waktu kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hambanya ia tidak membuat jarak kepada Allah, maka Allah juga tidak membuat jarak kepada kita. Kalau hambanya ingat terus kepada Allah, maka Allah pasti ingat kepada kita. Dalam bentuk cintanya Allah, dalam bentuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingat hambanya ada bentuk keridhaan Allah, kecintaan Allah. Ada Allah ingat kepada hambanya dalam bentuk murkanya Allah. Contoh orang maksiat, Allah ingatin juga. Orang-orang kafir, Allah ingatin juga. Buktinya yang kasih kesehatan siapa? Allah. Yang kasih makan itu siapa? Allah. Yang bisa masih jantungnya masih berdetak, tangannya bisa bergerak, kakinya, bukankah itu Allah? Allah. Jadi pandangan Allah pada hambanya ada bentuk cinta, ridho, ada juga bentuk murka. Wayambawi likulli muslimin ishtaghala fi jami'il qadir bidzikrillah ta'ala. Maka sepantasnya tiap orang muslim itu repot dalam semua urusan dalam waktu-waktunya bidzikrillah ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala subhanahu. Bidzikrillah ta'ala dengan ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara umum itu banyak, zikir secara umum banyak. Tapi zikir secara khusus tentunya thariqah yang harus baiat. Zikir secara umum baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir. Allah 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 zikir, subhanallah 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 itu zikir. La ilaha illallah la ilaha illallah itu zikir. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, itu zikir. Itu secara umum namanya. Kalau secara khusus ya harus baiat kita kepada guru-guru yang mursyid. Jadi usahakan kita repot tangan kita berzikir kepada Allah, hati kita berzikir kepada Allah, lisan kita berzikir kepada Allah. Zikir itu ingat kepada Allah. Jadi usahakan kita biasa lisan kita berzikir. Kalau udah biasa nanti pindah ke hati baru kita zikir. Jadi hamba tersebut jangan pernah membuat jauh jarak dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa taala. Doa dan juga sepantasnya bagi orang muslim, laki-laki ataupun yang perempuan, doa yaitu meminta, memohon kepada Allah, merengek kepada Allah sering-sering, baik hatinya, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Dan doa dan juga berdoa, banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah. Karena tidak ada tempat yang harus kita sandarkan zahir batin kita melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya serahkanlah jiwa kita, zahir kita, batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa merasakan hal itu kecuali kita berwasilah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, berwasilah kepada orang aulia, orang soleh. Wasilah itu pelantara, tangga untuk kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya wasilah, tidak akan pernah sampai kita. Sampai ke sini wasilahnya pakai sepeda motor. Itu wasilah namanya. Ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai kaki. Kan kaki itu wasilah. Anda kata terpotong ke kaki sampai mana mungkin sampai di sini. Masa terbang sampai. Anda kata pun terbang, dia terbangnya itu wasilah juga namanya. Watodru'i dan juga sepantasnya bagi orang muslim yaitu andab asor. Andab asor itu apa artinya? Tidak sombong, rendah hati kita kepada Allah.
rendah hati. Rendah hati. Tak bisa untuk rendah hatinya kepada Allah, kecuali lisannya juga rendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu didik betul-betul organ tubuh kita. Di saat kita menghadap kepada Allah, didik tangan kita. Di saat kita menghadap kepada Allah, didik pakaian-pakaian kita. Artinya pakai pakaian yang bagus, yang suci, yang bersih. Tangan kita semuanya. Setelah itu baru satukan hati kita, fokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di hadapan kita yaitu ada Allah. Bahwa kita yang minta kepada Allah. Bahwa kita yang menangis kepada Allah. Yang menangis kepada perkara sesuatu. Umpama, naudzubillah, ada orang kepingin sepeda motor. Dia mengangkat tangan, nangis dikarenakan kepingin motor. Jangan motornya. Atau menangis dikarenakan kepingin punya mobil. Jangan. Kalau kita menangis dikarenakan kita takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyibukkan dalam zikir kepada Allah, maka oleh Allah kita akan dikasih apa yang perkara yang sampai minta dan juga yang tidak diminta. Juga qiraatul Quran, sepantasnya bagi orang muslim itu menyibukkan membaca Al-Quran, Yasin, Waqiah, atau bisa hataman tiap bulan. Berarti 24 jam baca 1 juz. Sebenarnya sangat mudah kalau kita bisa istiqomah. Tapi karena kita tidak istiqomah, malas, tidak menjaga waktu, maka satu juz itu tidak pernah sempat kita. Satu juz katakanlah 15 menit, 20 menit, setengah jam, atau hampir 1 jam, kan begitu. Jadi andai kata kita istiqomah 24 jam, sehari 1 malam, itu baca 1 juz, berarti 1 bulan kita 1 hataman. 1 tahun yaitu 12 hataman. Karena kita tidak menjaga hal-hal seperti ini, maka selalu kita tidak sempat. Makanya semoga kita selalu disempatkan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita, apakah kita benturan dengan anak, istri, dan kesibukan kita, dengan permasalahan kita, semoga oleh Allah kita dihubungkan dengan kebaikan sehingga kita husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Karena di dunia kalau nunggu sempat tidak akan pernah sempat. Karena dunia tempatnya huru hara. Di dunia tempatnya yaitu kesibukan. Di dunia tempatnya ujian dan lain sebagainya. Makanya kalau nunggu sempat tidak akan pernah sempat. Tidak akan pernah sempat. Sehingga kita mati. Juga bagi orang-orang muslim sepantasnya yaitu wasadaqati ad-dafi'atil bala, juga memperbanyak sedekah, karena sedekah itu bisa menolak bala. Bukan hanya saja pahala, tapi sedekah juga oleh Allah mendatangkan pahala, juga diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sampai rawat sedekah, apabila sampai itu ada musibah sedekah. Kalau toh Kristen sampai sempit sedekah. Allah, baik orang tua sampai yang sampai sedekah, guru sampean, anak istri sampean, masih ada ataupun sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yaitu merupakan bermanfaat bagi kita dari dunia sampai ke akhirat. Sedekah bukan hanya saja yaitu menolak bala, tapi mendatangkan kebaikan, yaitu menolak bencana-bencana, musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semoga kita dijadikan orang ahli sedekah. Kalau orang kaya sedekah enggak heran, tapi orang kepepet bisa sedekah itu luar biasa. Kalau kekurangan masih itu luar biasa.
Kalau orang tua ibadah itu biasa, memang waktunya udah ibadah. Tapi kalau pemuda-pemudi ibadah luar ibadah, tiap hari, tiap malam, itu luar biasa. Orang kaya ahli sedekah itu biasa. Nggak heran maksudnya. Tapi luar biasa apabila orang yang sederhana. Jarang miskin. Sedekah itu kan luar biasa. Yang mau dimakan aja kerepotan. Allahumma jalla minhum, amin Allahumma. Semoga kita oleh Allah menjadikan orang ahli sedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ta'ala al-afwa wal afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sulam. Qala Syekh Abdullah bin Husain bin Qaid bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafana wal muslimin wa madana bimadadihi wa anwarihi wa asqarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya ibadah. Syaratnya sholat yang mau diterima oleh Allah. Betul. Wa yahdura qalbuhu fiha. Wa yahdura harus hadir. Harus hadir qalbu, yaitu hatinya orang di dalam sholat. Fiha, di dalam sholat. Jadi bisa kita sholat, urusan kita putus dengan dunia dan isi-isinya. Di topik nggak boleh ingat sama anak istrinya. Ingat sama saya tidak boleh. Ingat sama ayamnya lebih-lebih tidak boleh. Lepas urusan kita. Kita fokus kepada Allah, terbangkan jiwa kita, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begini, umpama di topik di depan saya menoleh orangnya tidak sopan. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, menoleh hatinya. Maksudnya ingat kemana-mana, ngelantur. Berarti kan menoleh-noleh itu namanya. Wa yahdura qalbu fiha, dan juga syaratnya sholat yang mau diterima oleh Allah harus hadir hatinya, harus khusyuk hatinya, karena hudurnya hati merupakan jantungnya sholat, ruhnya sholat. Tak bisa sholat itu bisa khusyuk kalau tidak bisa ada ruh dalam sholat kalau tidak khusyuk, artinya mati sholatnya. Seperti kita yang bisa berjalan, itu karena kan ada ruh. Ada ruh. Tangan kita masih bergerak, pandangan kita masih berfungsi, lisan kita masih berguna, bergerak juga dikarenakan ada ruh. Andai kata tidak ada ruh, maka niscaya tidak bisa apa-apa. Begitu juga bab sholat. Di sholat tersebut ada ruh dalam sholat. Kalau berruh sholatnya, maksudnya, maka bisa mencegah kejelekan, mendatangkan keberkahan, ketenangan, bisa mendatangkan juga nur dalam hati kita, juga jiwa kita, sehingga kita tenang, damai, tentram. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yaitu bisa mencegah dari kelakuan jelek, kelakuan mungkar. Jadi umpama ada orang sholat, tetap aja maksiat, berarti sholatnya tidak khusyuk. Berarti sholatnya masih ngelantur sehingga tidak ada ruhnya. Kalau dia betul-betul sholat, pasti sholat tersebut bisa mencegah kelakuan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah dia sholat, dia tidak akan bermaksiat. Kalau sholatnya ada ruhnya. Kalau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Ya udah kita sholat. Khusyuk tidak khusyuk kita sholat. Karena sholat yaitu merupakan perintah dari Allah. Cuma ini bicara syaratnya sholat yang mau diterima oleh Allah harus kita khudur, harus kita khusyuk. Sabdanya kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Man lam tantahi salatu anil fahsya'i wal munkar, lam yasdad min Allah illa buddha."
Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kelakuan zina, fahsya itu mungkar, fahsya itu zina, anil fahsya dari perbuatan zina, wal mungkar dan perkara yang mungkar, perkara yang dilarang oleh Allah, maka tidak bisa bertambah kepada orang tersebut. Tidak bisa bertambah dari Allah, melainkan mereka bertambah jauh. Kalau sholatnya tidak bisa mencegah dari zina, umpama ada orang sholat tapi zina terus, ada orang sholat melakukan maksiat terus, maka tidak akan bisa dekat kepada Allah kecuali bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu gerbang dalam Islam, jembatan terdekat dalam Islam yaitu sholat. Jembatan paling terdekat untuk menuju ke Allah itu sholat. Kalau umpama kita sholat masih aja kita berzina, melakukan perkara-perkara yang jelek yang dilarang, maka yang lain tidak akan mampu. Nah, jadi sholat tersebut diumpamakan seraja yang sakti mandraguna. Kalau rajanya tak mampu, rajanya yang sakti tidak bisa menghabiskan kerajaan lain, jangan harap panglimanya lebih prajuritnya. Jadi ibadah yang lain itu di bawah sholat. Kalau sholat tidak bisa membuat sampai dekat kepada Allah, lalu yang ibadah yang lain tidak bisa juga. Karena mengapa? Karena dalam sholat itu komplit. Dalam sholat artinya, dalam sholat di situ ada maknanya puasa. Dalam sholat itu ada artinya maknanya sedekah. Dalam sholat itu ada artinya haji. Jadi komplit. Sholat yaitu hubungan kepada Allah, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Dalam sholat itu ada permohonan. Dalam sholat ada penebusan dosa. Lebih pilih. Jadi banyak. Jadi rukun Islam yang 5 tersebut itu maknanya atau artinya semuanya ada di dalam sholat. Makanya sabdanya Rasulullah, "Man lam tantahihi sholatuhu anil fasya wal munkari lam yasdad minallahi illa bu'd." Kalau sholatnya tidak mampu mencegah kelakuan dosa-dosa, kelakuan zina dan sebagainya, kalau sholatnya tidak mampu mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa, maka tidak akan bertambah dekat kepada Allah, akan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ibarat kapal yang paling besar untuk berlayar menuju samudranya Allah Subhanahu wa taala. Salat itu diumpamakan pesawat jet tempur yang paling cepat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi usahakan, kalau kita tidak khusyuk, usahakan kita khusyuk. Tidak bisa khusyuk tersebut hadir hati kita kecuali yang di mata, yang diminum, yang tempat sholatnya. Juga apa yang kita baca harus mengerti. Juga kalau toh umpama ini masih ada, tapi hati kita kotor, ada iri, ada dengki, ada sum'ah, ada suudon, maka tidak akan pernah sholat mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya kerja, melakukan sholat itu aja. Cuma perbedaannya tidak punya hutang kepada Allah jika sholat. Makanya terus kita sholat. Siapa tahu dengan kita istiqomah sholat fardhu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Siapa tahu oleh Allah yang tidak khusyuk Allah angkat jadi khusyuk, yang malas jadi tidak malas. Barokahnya istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madina bimadadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Wahbun, berkata Wahab, innahu sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u, yaitu berdoa kanjeng Nabi. Doanya Rasulullah bagaimana? Doanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Bila berdoa, ya Rabbi, salim salim ummati ummati. Ya yad'u, berdoa kanjeng Nabi, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, salim, selamatkanlah. Salim, selamatkanlah. Sampai bersabda Rasulullah dalam doanya, salim, selamatkanlah ummati, umat hamba ya Allah. Ummati, golongan hamba ya Allah. Ummati, golongan hamba ya Allah. Ini pada hari kiamat. Fayarkabul khalaiku, maka menaiki makhluk-makhluk al-jisra, ya, ini sebelum kita menjembatani siratal mustaqim. Jadi Rasulullah udah ketakutan Rasulullah. Sampai Rasulullah berdoa, kan semua makhluk harus menjembatani siratal mustaqim, berjalan siratal mustaqim semua. Semua makhluk Allah, mulai dari Nabi, umatnya Nabi Adam sampai umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW harus lewat di situ. Cuma ada sebagian makhluk sekian persen yang tidak lewat jembatan. Itu melalui kapal kan begitu. Jadi sebelum itu Rasulullah memandang umat-umatnya. Semua nabi pada waktu itu, jangankan nabi-nabi yang lain, Rasulullah takjub melihat umatnya, takut, kasihan, saking cintanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah selalu repot dengan umat. Repot. Sewaktu hidup Rasulullah selalu dia korbankan jiwa, raga, harta, dan lain semuanya untuk umatnya. Bahkan di saat Rasulullah sakit, di situ Rasulullah susah mikirin umatnya, susah. Sampai dia pada suatu hari sudah sakit keras Rasulullah. Pada waktu itu para sahabat menunggu itu sholat, nangis banget karena mendengar Rasulullah udah nggak bisa ngimamin lagi, nangis sampai tangisan para sahabat pada waktu itu di masjid kedengaran ke dalam kediaman Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, ada apa di luar kok ribut betul? Ali, Abu Bakar, ada apa Ali di luar kok ribut betul? Maka dijawab oleh saudara Ali, wahai baginda Rasul, sahabat yang menangis semuanya dikarenakan menunggu engkau baginda Rasul. Mereka yaitu mendengar, bersahabat mendengar bahwa engkau yaitu sakit keras. Sahabat semua kerindu sama engkau baginda Rasul. Semua sahabat pada ketakutan, takut ditinggali oleh engkau baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul pada waktu itu? Ali, Ja'far, ayo Ali, tolong diikat kepala saya. Udah sakit Rasulullah. Udah parah Rasulullah ini. Sakit kepala Rasulullah. Detik-detik terakhir, tidak lama wafat Rasulullah. Sudah diikat, kuat langsung, ayo bangunkan saya. Nah ini saking cintanya Rasulullah kepada umat. Ayo bangunkan saya. Yang sebelah kanan yaitu Sayyidina Ali, sebelah kiri daripada astanya Sayyidina Rasulullah derajat banget. Langsung tadi apa? Ebrangko apa? Dipapa langsung dibawa ke masjid. Sudah ada kalau semua kita nggak mungkin kita bisa. Inilah seorang pejuang, inilah seorang pemimpin yang tidak akan pernah ada duanya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini dan kritis nih masih bisa. Apa kata beliau Rasul? Abu Bakar, imamin. Sahabat, saya sudah tidak bisa imamin. Nah, pada tidak menangis semua sahabat. Bahkan pada waktu itu ada yang pingsan. Saking cintanya para sahabat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sewaktu sehatnya Rasulullah tertawa dengan sahabat, berjuang dengan sahabat, selalu ingat kepada umatnya, umat yang di zaman sahabat Rasulullah, di zaman Rasulullah urus, bahkan umat setelah sahabat, setelah Rasulullah juga diurus. Makanya menyebut
umatku, umatku, umatku. Jadi umat Rasulullah yang diurus oleh Rasulullah, yang diimpikan, yang diingat, yang didoakan, yang ditakuti, yang disayangin. Sahabat juga setelah sahabat. Makanya sampai hari kiamat, yang semoga kita diakui umat kencing Nabi Muhammad SAW. Allah sampai sakatul maut juga baginda Rasul mengatakan ummati, ummati, ummati. Di akhirat ini, makanya usahakan kita rindu sama Rasulullah, usahakan kita baca sholawat kepada kancing Nabi. Makanya kalau kita bukan orang ahli ibadah, janganlah kita membuat huru hara. Kalau seumpama kita bukan orang-orang bersih, bersamalah orang-orang bersih. Kalau kita bukan orang yang dekat kepada Allah, bukan orang yang ahli ibadah, minim kita jangan bermaksiat kepada Allah, dan baginda Rasul tidak tambah susah. Kalau kita tidak bisa membahagiakan Rasulullah, janganlah pernah kita menyusahkan kanjeng Nabi Muhammad. Di saat hari kiamat juga Rasulullah ketakutan, saking cintanya ke umat, saking belasnya ke umat, sampai berdoa. Pada waktu itu semua umat harus lewat pada jembatan Shirathul Mustaqim. Sebelum lewat, Rasulullah melihat jembatannya yang kecil luar biasa, tajamnya tak bisa dibayangkan. Sebelum itu Rasulullah berdoa, ya Rabbi, salim ummati, wahai Tuanku, wahai Allah, selamatkan umatku. Jadi dari dunia sampai ke akhirat Rasulullah selalu umat. Sampai ke akhirat Rasulullah tidak akan pernah puas kalau umatnya masih ada di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah fayarkabul khalaiqu, setelah berdoa Rasulullah fayarkabul maka menaiki al khalaiqu, maka berjalan, menunggangi atau nompak, naik atau melewati al khaiqul jisra, yaitu para makhluk al-jisra, melewati jembatan. Hatta yarkaba ba'duhum, sampai berjalan nompak itu menaiki ba'duhum, yaitu sebagian makhluk, ala ba'din, atas sebagian. Ya disitulah bermacam-macam orang lewat. Ada yang sampai ke surganya Allah, ada setelah kakinya nempel di Jembatan Mustaqim, terpotong langsung jatuh, tergantung amat ibadah kita. Ada di tengah perjalanan jatuh ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam-macam. Kalau kita ingin cepat perjalanan kita ke surganya Allah, maka mempercepatlah kita suatu dunia dalam memperbanyak ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada kancing Nabi Muhammad SAW, dan kita satukan, kita usahakan, kita berwasilah mendekatkan diri lewat para kekasih-kasih Allah, itu para nabi, para anbiya, para aulia, syuhada, sholihin, dan semoga kita semuanya dikumpulkan dari dunia sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wallahu